Datangnya Portugis ke Indonesia. Setelah berhasil menguasai Malaka pada tahun 1512, Portugis mengirimkan 3 kapal yang dipimpin oleh Antonio de Abreu ke Maluku untuk membangun memonopoli rempah-rempah, khususnya cengkih dan pala. Sejak saat itu, Portugis secara perlahan menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia Timur. Meski kekuasaan Portugis di Indonesia tidak selama Belanda, pengaruh yang ditinggalkan tetap tertanam dalam kebudayaan Indonesia. Berikut ini pengaruh kolonialisme Portugis di Indonesia, utamanya dalam bidang agama, kesenian, dan bahasa. Pengaruh yang nomor 1, bidang agama. Selain membangun monopoli perdagangan, bangsa Portugis juga melakukan upaya kristenisasi di Maluku. Penyebaran agama Kristen pertama kali dilakukan oleh Franciscus Caverius, seorang misionaris berkebangsaan Spanyol pada tahun 1546 sampai 1547. Caverius bekerja di antara orang Ambon, Ternate, dan Morotai. Meski mendapat tantangan dari penguasa kerajaan Islam setempat, banyak orang Ambon yang akhirnya memeluk agama Kristen Katolik. Hal ini terlihat dari nama-nama orang Ambon yang meniru nama-nama orang Portugis, seperti de Pereira, de Fretes, Lopes, Dias, dan sebagainya. Sampai tahun 1560-an, terdapat sekitar 10.000 orang Katolik di wilayah itu. Kemudian 30 tahun berikutnya, jumlahnya telah mencapai 60.000 orang. Sementara di Solor, umat Katolik diperkirakan telah mencapai angka 25.000 orang. Sepanjang abad-abad berikutnya, lahirlah komunitas-komunitas Kristiani di Indonesia bagian timur. Pengaruh yang kedua adalah bidang kesenian. Salah satu pengaruh Portugis dalam bidang kesenian adalah musik keroncong. Keroncong berasal dari musik Portugis ke abad ke-16 yang disebut fado dari bahasa Latin yang berarti nasib. Awalnya fado merupakan jenis nyanyian bernuansa ratapan atau murnas yang dibawa para budak negro ke Cabo Verde, Afrika Barat ke Portugis sejak abad ke-15. Lambat laun fado berkembang menjadi lagu perkotaan dan mengiringi tarian-tarian. Tarian yang diiringi fado dipengaruhi budaya Islam sehingga tarian tersebut dinamakan Morisco. Morisco adalah tarian hiburan para elit Portugis yang biasanya dibawakan oleh penari dari bangsa Mor. Alat musik pengiring Morisco adalah gitar kecil bernama Cavaquinho. Karena alat yang dikeluarkan berbunyi krong-krong, orang Indonesia menamai musik pengiring tarian tersebut keroncong. Setelah itu, balada-balada keroncong romantis yang dinyanyikan dengan gitar menjadi sangat terkenal di wilayah perkotaan Portugis. Di Indonesia, pengenalan keroncong dimulai dari Pulau Banda, kemudian ke Kampung Tugu di Jakarta. Peninggalan Portugis yaitu musik keroncong. Berikut adalah contoh musik keroncong. Lagi gandrung ra peduli mledos sing gunung, wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh di bidang bahasa. Adapun peninggalan Portugis dalam bidang bahasa ditunjukkan dengan sejumlah kosakata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Beberapa contoh kosakata seperti biola atau dalam bahasa Portugisnya ialah viola. Yang kedua ada meja atau dalam bahasa Portugisnya ialah mesa. Yang ketiga ada mentega atau dalam bahasa Portugisnya ialah manteiga. Hal ini mencerminkan peranan yang dimainkan oleh bahasa Portugis di samping bahasa Melayu di seluruh pelosok Nusantara. Selain itu, pengaruh paling besar dari kedatangan bangsa Portugis di Indonesia adalah terganggunya dan kacaunya jaringan perdagangan sebab akibat ditaklukannya Malaka. Di sini dapat kamu simpulkan bahwa dampak terpenting kedatangan bangsa Portugis adalah gangguan dan kekacauan jaringan perdagangan yang sebagian besar terjadi akibat penaklukan Malaka dan penyebaran Kristen awal di Indonesia. Hingga kini penduduk Kristen banyak ditemui di Indonesia Timur. Itu dia penjelasan dari materi pengaruh kolonialisme Portugis. Terima kasih, have a nice day.